welcome to Celebration at Home. Gimana nih kabar kalian saat ini? Well, kita semua berdoa ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya genuine faith. Genuine faith itu dipengaruhi sama dua hal, guys. Yang pertama, iman kita sama Tuhan Yesus. Yang kedua, tindakan kita sama orang-orang di sekitar kita. Nah, kita semua yakini bahwa iman yang sejati itu akan membawa pada perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, hari ini tanpa berlama-lama kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bro Marcel. Mari kita siapkan hati dan siapkan pikiran kita sambil kita mendengarkan dari YGF Music. God bless. Mari kita sama-sama bersorak memuji Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Percayalah saudara-saudara bahwa kita ini adalah miliknya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu.
Shalom teman-teman. Setelah kita mengikuti bersama PAW tadi, marilah kita sekarang tundukkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami boleh Tuhan mengikuti celebration bersama-sama. Di dalam ibadat ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami mau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bahwa di dalam perjalanan iman kami yang Tuhan sendiri anugerahkan kepada kami juga mau menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Sehingga iman kami adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati karena kami tidak melakukan apa-apa. Tuhan, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi rema bagi hidup kami semua dan menjadi kekuatan kami untuk kami menjalani perjalanan hari ini dan ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, kalau kita ingin janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita, maka kita harus siap untuk berbagi. Kita harus siap untuk membagikan diri kita kepada sesama. Kita harus siap untuk menjadi orang yang murah hati atau generous person. Nah, kenapa generosity adalah sangat penting untuk supaya janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita? Karena ketika kita membagikan diri kita kepada sesama, maka Allah pun juga akan memberkati kita dan terus memberikan kita dengan janji-janjinya yang digenapi. Dan selain daripada itu, generosity is the true identity of a Christian. Kemurahan hati adalah identitas yang sesungguhnya dari seorang Kristen atau pengikut Kristus. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus sendiri telah membuktikan dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati bagi kita semua, menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, demikian juga Allah yang begitu murah hati, apabila kita menjadi pengikutnya, maka kemurahan hati harus menjadi identitas kita sebagai seorang Kristen. Bahkan Dalai Lama pernah mengatakan demikian. Generosity is the most natural outward expression of an inner attitude of compassion and loving kindness. Kemurahan hati adalah ekspresi natural, alami yang keluar dari sikap di dalam hati kita yang penuh kasih dan juga memiliki kebaikan. Ya. Nah, bukankah Tuhan Yesus penuh dengan compassion? Bukankah Tuhan Yesus penuh hatinya dengan loving kindness? Maka jika kita sebagai pengikut Kristus tidak memiliki compassion dan loving kindness di dalam hati kita, maka generosity tidak akan keluar sebagai ungkapan atau natural expression-nya kita. Namun seringkali kita sebagai manusia inginnya tuh terima terus. Inginnya tuh kita terima berkat Tuhan. Kita pengennya terima terus. Padahal Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan, for it is in giving that we receive. Lewat memberi maka kita menerima. Inilah yang sesuatu yang seringkali kita tidak sadari. Karena kita secara naturalnya manusia seringkali ingin hanya menerima terus. Tapi hari ini Santo Fransiskus Assisi mengajarkan kepada kita bahwa lewat memberilah maka kita akan menerima. Dan itulah yang menjadi tema kita di bulan ini, generous person. Dan berbicara tentang kemurahan hati tentu banyak yang kita bisa bagikan. Bukan hanya tentang materi, tapi juga ada banyak bisa perhatian, waktu dan segala. Tapi bulan ini kita khusus membahas kemurahan hati dalam kita memberi, yaitu berbicara tentang materi, ya. Nah, berbicara tentang kemurahan hati atau generosity atau be a generous person, tentu nggak bisa dilepaskan dari perbuatan iman.
Karena Santo Yakobus di bacaan kita hari ini atau minggu ini mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa punya iman kepada Kristus, kita bisa percaya, kita bisa menjadi pengikut Kristus, tapi ketika kita tidak melakukan atau mengaplikasikan atau menyatakan iman kita di dalam perbuatan, maka pada hakikatnya iman kita adalah mati. Dan salah satunya adalah lewat memberi atau lewat membagikan materi berkat yang Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain. Nah, sebelum saya masuk, mari kita baca sama-sama dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 18 yang merupakan bacaan kedua kita di minggu ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Santo Yakobus dengan jelas-jelas mengatakan bahwa ketika kita memiliki iman namun kita tidak menyatakannya di dalam perbuatan, maka sesungguhnya iman kita itu mati. Dan kami di Gereja Katolik percaya bahwa keselamatan itu tidak hanya lewat kasih karunia, ataupun juga lewat iman semata atau sola fide. Tapi kami di Gereja Katolik percaya bahwa keselamatan itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan, lewat iman kita, dan harus dinyatakan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Tentunya adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, tapi teman-teman semua, ketika kita bicara tentang menyatakan iman lewat perbuatan, seringkali harus bertentangan dengan keinginan daging kita. Seringkali ketika kita mau menyatakan iman kita, seringkali kita harus bertentangan dengan keinginan daging kita. Tentu itu suatu hal yang wajar, karena Allah adalah roh dan kita adalah daging. Sehingga keinginan roh pasti berbeda dengan keinginan daging. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus siap menyangkal diri kita atau menyangkal kedagingan kita. Dan di dalam bacaan Injil kita minggu ini yang diambil dari kitab Markus ayat 8-34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, dari sini kita bisa tahu Yesus sudah mengerti bahwa ketika kita mau melakukan segala sesuatu kehendak Allah, ketika kita mau melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, maka hal yang paling pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah menyangkal diri kita, menyangkal kedagingan kita. Sangat sulit bagi kita untuk kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang persembahan, kalau kita bicara tentang memberi yang dalam bulan ini kita bicara tentang keuangan, maka ada beberapa hal yang seringkali menghalangi kita atau seringkali menghambat kita ketika kita ingin membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu tentang pemikiran-pemikiran, pendapat, ataupun juga pemahaman-pemahaman yang salah tentang uang. Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal atau 3 poin tentang uang atau keuangan. Yang paling pertama yang seringkali kita menemukan
adalah banyak orang begini. Jangan sering-sering cari uang deh gitu ya. Jangan pikirannya uang deh gitu. Karena uang itu akar dari segala kejahatan. Saya mau katakan sama teman-teman begini. Money isn't the root of all evil. The love of money is. Uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Tapi cinta akan uang lah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang berarti kita menetapkan keinginan kita atas uang. Berarti kita, itu artinya kita memiliki emosi yang terikat kepada uang. Dan perhatian dari hati kita terpusat kepada uang. Itu artinya bahwa sikap hati kita bergantung kepada akumulasi atau pengumpulan dari sumber daya itu, yaitu uang, yang mungkin kita pikir bisa memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, keamanan, cinta, atau apapun yang membuat kita nggak percaya bahwa hanya Tuhan sendiri yang bisa memenuhi kita atau memuaskan kita. So, ada perbedaan antara loving money, or loving God. Ketika kita mencintai uang, maka kita tidak bisa mencintai Allah. Ketika kita tidak bisa mencintai Allah, maka kita tidak bisa berbagi. Karena kita sangat mencintai apa yang kita kumpulkan. Kita mencintai uang. Sehingga ketika kita diminta untuk berbagi, kita akan menjadi sangat-sangat kesulitan. Padahal seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus sendiri membagikan hidupnya bagi orang banyak. Maka kita sebagai pengikut Kristus, kita pun harus siap untuk membagikan diri kita kepada orang banyak atau kepada sesama. Ada banyak orang bilang bahwa jangan investasi-investasian, jangan kayak gitu mengelola. Teman-teman, Tuhan Yesus tuh nggak pernah melarang kita untuk mengumpulkan uang loh. Tuhan Yesus nggak pernah melarang kita untuk menabung, menginvestasikan uang atau mengelola uang. Bahkan menjadi kaya. Tuhan Yesus nggak pernah melarang itu. Dan kalau kita baca, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan hendak dikuburkan, maka ada seorang yang namanya Yusuf dari Arimatea. Dan menurut tradisi gereja, Yusuf Arimatea adalah seorang yang kaya. Dan lewat Yusuf dari Arimatea, Yesus memiliki sebuah kubur yang baru. Dan nyata-nyata kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus bisa memakai orang yang kaya. Tuhan Yesus nggak cuma bisa memakai orang yang miskin misalnya gitu. Justru kekayaan kita harus dibagikan untuk kepada semua orang-orang yang membutuhkan, yang miskin. Dan kecintaan kita pada uang akan membuat kita sulit untuk menjadi murah hati, untuk berbagi. Lalu yang kedua, seringkali kita bilang gini, semuanya gara-gara uang nih. Semua gara-gara uang. Uang yang bikin kita jadi serakah. Uang yang bikin kita jadi negatif. Uang yang bikin kita jadi, pokoknya semuanya duit lah. Pokoknya ini gara-gara si uang gitu ya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa money is just a tool. Nothing more, nothing less. Uang itu hanya sekedar alat. Nggak lebih, nggak kurang. Uang itu sifatnya netral. Dia hanyalah sebuah objek yang semuanya bergantung kepada siapa atau subjeknya dan bagaimana si subjek itu menggunakannya. Jadi uang itu bisa kita gunakan untuk membangun kerajaan kita, our kingdom, atau uang itu kita bisa bangun untuk membangun kerajaan Allah. Tentu pilihannya ada di tangan kita. Dan ketika kita menggunakan uang kita untuk membangun kerajaan pribadi atau diri sendiri, tentu itu bertentangan dengan apa yang Yesus mau. Dan ketika kita bertentangan dengan apa yang Yesus mau, tentu percuma iman kita pun tidak menjadi nyata dalam perbuatan kita. Karena yang Yesus mau adalah kita membagikan dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dan ketika kita bicara tentang membangun kerajaan Allah, balik lagi, kita harus siap berbagi kepada orang lain. Karena di dalam Yesus fokusnya adalah others. Tuhan Yesus nggak memikirkan, nggak berfokus pada dirinya sendiri. Tapi Yesus berfokus kepada orang lain.
Yesus berfokus kepada sesama. Ketika kita mulai memfokuskan diri kita kepada sesama dengan membagikan, dengan menggunakan uang yang kita miliki untuk membangun kerajaan Allah, maka disitulah iman kita dinyatakan. Dan disitulah kita bisa menjadi seorang yang murah hati. Nah, if we want to use our money to build God's kingdom, we must be ready to be generous. Kita harus siap untuk menjadi murah hati. Karena kemurahan hati adalah seperti tadi yang saya bilang, it's a true identity of a Christian. Generosity is the genuine faith, adalah iman yang nyata yang ditunjukkan oleh setiap orang Kristen. Rick Warren pernah berkata demikian, if your income is increasing, don't raise your standard of living. Instead, raise your standard of giving. Ada banyak orang ketika income-nya naik, ketika pemasukannya naik, mereka mulai berpikir, wah, kayaknya saya harus ganti mobil baru. Saya kayaknya harus beli rumah baru, membangun rumah baru. Wah, kayaknya saya harus pergi sekarang traveling ke sini ke sana. Ya, mulai standar hidupnya naik, mulai ambil cicilan, mulai ambil kredit, mulai beli barang ini itu dan segala macam, sehingga kembali kita membangun diri kita sendiri. Tapi Rick Warren mengatakan ketika income kita naik atau pemasukan kita naik, mulailah meningkatkan standard of giving. Yang tadinya mungkin kita memberi dengan berapapun, 1%, 5%, 10%, 15%, mulai berpikir untuk menambah pemberian kita. Karena ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Ingat loh, pemberian kita yang terbaik bagi Tuhan mungkin akan menyelamatkan banyak orang. Dan ketika kita sungguh-sungguh mau berbagi, mau membagikan apa yang kita miliki, dalam hal ini adalah uang, maka secara tidak sadar mungkin apa yang kita bagikan bisa menyelamatkan banyak orang. Kami di YJF bekerja sama dengan satu kelompok namanya Fresh Kid Cares. Jadi setiap bulan kami mengumpulkan uang dari member-member yang tergerak hatinya untuk berbagi. Dan dari situ kami menyalurkan kepada mereka. Fresh Kid Care adalah suatu kelompok yang tergerak untuk melayani anak-anak jalanan, orang-orang terlantar. Dan setiap bulan kami bersama mereka membagikan ratusan bahkan ribuan nasi bungkus untuk mereka. Itu adalah salah satu karya nyata atau tindakan nyata yang kami yakini bahwa apa yang kami miliki harus dibagikan kepada sesama kami yang membutuhkan. So, money is just a tool. Uang hanyalah sebuah alat, tergantung bagaimana kita menggunakannya. So, hal yang ketiga atau poin yang terakhir yang sering kali kita juga kesulitan adalah kita seringkali menganggap bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Kita menganggap bahwa semua yang kita punya itu adalah pemiliknya kita. Baik itu adalah perusahaan, baik itu adalah harta, baik itu adalah semua yang kita miliki, kita pikir bahwa semuanya itu adalah kita pemiliknya. Tapi sesungguhnya kalau kita sadari bahwa kita semua ini di dunia ini hanyalah pengelola. Kita hanya seseorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pemiliknya itu bukan kita. Pemiliknya itu Allah. Semua yang kita miliki itu adalah kepunyaan Allah. Dan kita sesungguhnya hanyalah saluran berkat dari Allah untuk sesama. So, oleh sebab itu tentu sangat wajar ketika kita diberkati dengan berkat material yang berlimpah, kita pun harus memberkati sesama. So, we are blessed to bless others. Kita diberkati untuk memberkati orang lain.
kita diberkati untuk memberkati sesama. Kita bisa melihat orang-orang yang terdekat di sekitar kita tentunya. Kita bisa lihat, menjangkau, jangan mikir dulu yang jauh. Tapi kita bisa melihat orang-orang yang di sekitar kita. Adakah orang-orang di sekitar kita, terdekat kita, yang membutuhkan bantuan? Nah, bila ada, segeralah bergerak, membantu mereka. Be generous because God has already been generous to us. Jadilah murah hati karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Allah kita yang begitu luar biasa, murah hati, yang telah memberkati kita dengan luar biasa, maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita pun menjadi murah hati sama seperti Dia, agar banyak orang bisa melihat bahwa kita adalah Dia dan Dia tinggal di dalam kita. So brothers and sisters, hari ini kita belajar dari Santo Yakobus tentang bagaimana kita menyatakan iman kita di dalam perbuatan. Iman yang sesungguhnya, genuine faith, adalah iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Dan hari ini kita belajar juga bagaimana kita bisa membagikan apa yang kita miliki. Salah satunya adalah berkat material atau uang. Apakah kita masih berpikir bahwa uang yang mengakibatkan semua kejahatan? Apakah kita saat ini fokusnya lebih mencintai uang daripada Allah sendiri, sehingga kita kesulitan untuk berbagi? Atau kita menganggap bahwa uang itu penyebabnya, ya, dan bukan objek, sehingga ketika kita memperlakukan uang sebagai objek, maka tergantung diri kita bagaimana kita mau menggunakannya. Balik lagi, itu adalah pilihan bagi kita semua. Dan semoga hari ini pun kita disadarkan bahwa semua yang kita miliki bukanlah sesungguhnya milik kita pribadi, namun hanya berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan semakin kita diberkati, maka kita harus semakin untuk memberkati orang lain. Dan kita percaya ketika kita membagikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan pun akan semakin mempercayakan berkat-berkatnya yang besar, yang lebih besar kepada kita. Dan ketika kita membagikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka saya percaya janji-janji Tuhan akan terjadi satu persatu di dalam hidup kita, seperti apa yang terjadi di dalam hidup saya dan keluarga saya. Brothers and sisters, mari kita akhiri celebration at home kita. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami belajar dari Engkau. Pagi hari ini kami boleh melihat bahwa sesungguhnya iman yang kami miliki harus dinyatakan lewat perbuatan. Bahwa sesungguhnya iman yang kami miliki sebagai pengikut-pengikut-Mu harus kami nyatakan di dalam perbuatan kami sehari-hari. Dan kami percaya juga bahwa ketika kami tidak melakukan apa yang Kau kehendaki, maka sesungguhnya iman kami adalah mati. Dan hari ini kami belajar bagaimana kami boleh menjadi seorang yang murah hati. Karena Engkau adalah Allah yang murah hati, sehingga kami pun sebagai pengikut-pengikut-Mu harus belajar untuk bermurah hati. Dan terlebih hari ini kami belajar tentang uang. Sesuatu yang seringkali orang anggap tabu, sesuatu yang seringkali orang anggap adalah hal-hal yang tidak cocok untuk dibahas. Tapi hari ini kami belajar suatu kebenaran tentang uang sendiri. Dan biarlah hari ini kami boleh belajar, Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti tentang posisi uang di dalam scriptures atau firman-Mu. Dan kami juga boleh mengerti tentang pandangan-Mu tentang uang. Dan di mana kami boleh berbagi berkat material yang kami terima kepada sesama kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau bekerja terus di dalam hidup kami. Saat ini juga aku
Memohon supaya Engkau menjamah setiap hati orang-orang yang mendengarkan Celebration at Home pada hari ini. Dan Kau juga jamah mereka, ubah hidup mereka Tuhan dan seluruh keluarga mereka. Berkati mereka agar ketika mereka diberkati, maka mereka pun akan dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami serahkan seluruh jiwa-jiwa yang mendengarkan Celebration at Home pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu lah terjadi perubahan. Di dalam tangan-Mu lah terjadi pemulihan. Di dalam tangan-Mu ya Yesus terjadi penyembuhan dan juga penguatan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidup kami. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.